Kehamilan Sayyidah Aminah binti Wahab bukanlah kehamilan biasa. Banyak riwayat yang menyebutkan adanya tanda-tanda khusus yang dialami oleh ibu Nabi Muhammad SAW ini. Pada suatu malam, ketika kandungannya berusia beberapa bulan, Sayyidah Aminah bermimpi melihat cahaya yang keluar dari tubuhnya hingga menerangi istana-istana di negeri Syam. Cahaya itu seakan memberi isyarat bahwa anak yang sedang dikandungnya kelak akan membawa penerangan bagi dunia yang kala itu diselimuti kegelapan. Mimpi ini diceritakan Sayyidah Aminah kepada kerabat terdekatnya, dan banyak di antara mereka meyakini bahwa mimpi tersebut adalah pertanda kelahiran seorang tokoh agung. Beberapa pendeta Nasrani dan orang-orang Yahudi yang mengetahui nubuat dalam kitab suci mereka, bahkan telah lama menantikan kelahiran seorang nabi akhir zaman. Meskipun ditinggal wafat oleh suaminya, Sayyid Abdullah, Sayyidah Aminah menjalani masa kehamilannya dengan penuh ketabahan. Ia dibesarkan dalam keluarga yang terhormat, sehingga tetap mendapat perhatian dan perlindungan dari Abdul Muthalib, mertuanya. Abdul Muthalib sangat menjaga Aminah karena ia sadar bahwa cucu yang sedang dikandungnya kelak akan membawa perubahan besar bagi keluarga mereka, bahkan bagi dunia. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa saat hamil, Sayyidah Aminah tidak merasakan kesulitan yang biasa dialami oleh wanita hamil pada umumnya. Ia justru merasa ringan, tenang, dan damai, seolah Allah memberikan kekuatan khusus untuk mempersiapkan kelahiran seorang nabi terakhir. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, malam itu, di tanah Makkah, langit begitu jernih. Bintang-bintang bertaburan, seakan lebih terang dari biasanya. Suara angin gurun berhembus pelan di sela-sela rumah-rumah batu dan tenda kulit. Di balik kesunyian malam, tersembunyi sebuah peristiwa yang akan mengubah sejarah dunia. Malam itu adalah malam kelahiran seorang manusia yang kelak menjadi rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad SAW. Ibunda beliau, Sayyidah Aminah binti Wahab, berada dalam keadaan siap melahirkan. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa dari rahim seorang wanita sederhana itu akan lahir seorang nabi terakhir. Sayyid Abdullah, ayah Nabi, telah wafat beberapa bulan sebelumnya, meninggalkan Sayyidah Aminah dalam kesedihan. Bayi yang lahir ini adalah anak yatim, namun Allah telah menyiapkan takdir besar baginya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan hanya lahirnya seorang anak, melainkan lahirnya sebuah cahaya yang akan menyinari dunia. Ia lahir di tengah bangsa Arab yang hidup dalam kejahiliahan, penyembahan berhala, perpecahan suku, perbudakan, dan kezaliman. Justru dalam kondisi itulah Allah menurunkan seorang manusia pilihan, yang akan menuntun manusia dari kegelapan menuju cahaya. Pada saat Nabi lahir, keadaan beliau sangat berbeda dari bayi pada umumnya. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa beliau lahir dalam keadaan suci, tubuhnya bersih, tali pusarnya telah terputus, dan bahkan sudah dalam keadaan berhitan. Wajahnya bercahaya, tubuhnya harum, dan begitu diangkat, ia langsung memandang ke langit, seakan menyaksikan takdir besar yang menantinya. Suasana malam itu terasa berbeda. Orang-orang Quraisy yang terjaga merasakan keganjilan, seolah alam semesta sedang menyambut sesuatu. Bagi sebagian mereka, itu hanyalah firasat aneh. Namun bagi sejarah, malam itu adalah awal dari perubahan besar. Sejarawan Islam seperti Imam Ibnu Katsir dan Imam Suyuti menulis bahwa malam kelahiran Rasulullah SAW adalah malam penuh keajaiban. Alam seolah memberi tanda. Langit bercahaya, bumi bergetar lembut, dan banyak kejadian luar biasa tercatat dalam riwayat. Semua itu adalah isyarat bahwa kelahiran beliau bukanlah kelahiran biasa. Cahaya yang menembus kegelapan. Kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak sekadar melahirkan seorang bayi, tetapi juga membawa tanda-tanda yang menggetarkan hati para saksi sejarah. Salah satu kisah yang paling masyhur adalah cahaya yang tampak memancar ketika beliau lahir. Ibunda beliau, Sayyidah Aminah, menuturkan bahwa saat Nabi lahir, ia melihat cahaya terang yang menyinari hingga ke negeri Syam. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam Sirah Nabawiyah. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna cahaya tersebut. Ada yang menafsirkan secara lahiriah, bahwa benar-benar ada sinar terang yang terlihat pada malam itu. Ada pula yang menafsirkannya secara simbolik, yaitu cahaya petunjuk yang kelak akan menyebar dari Jazirah Arab hingga ke negeri Syam dan sekitarnya. Mengapa Syam? Syam, yang meliputi wilayah Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon saat ini, pada masa itu merupakan pusat peradaban besar. Di sana berdiri Kekaisaran Bizantium yang kuat,
dan banyak nabi sebelumnya yang diutus Allah juga pernah tinggal atau berjuang di wilayah itu, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hingga Nabi Isa alaihi salam. Dengan cahaya yang menuju Syam, Allah seakan memberi tanda bahwa risalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan sampai ke negeri para nabi terdahulu. Dan memang benar, pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Islam menaklukkan Syam dan menjadikannya pusat ilmu serta peradaban Islam. Sesungguhnya tanda cahaya kenabian itu sudah terlihat jauh sebelum kelahiran beliau. Dalam beberapa riwayat disebutkan, ketika Abdul Muthalib, kakek Nabi, mencarikan jodoh untuk putranya Sayyid Abdullah, banyak wanita Quraisy yang berharap bisa menikah dengannya. Mengapa? Karena dari wajah Sayyid Abdullah terpancar cahaya istimewa, cahaya kenabian yang akan berpindah ke dalam rahim Sayyidah Aminah. Dan benar, setelah menikah dengan Sayyidah Aminah, cahaya itu berpindah kepadanya. Hal ini menjadi pertanda bahwa janin dalam kandungan Sayyidah Aminah bukanlah janin biasa, melainkan calon nabi terakhir. Cahaya kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah simbol bahwa beliau datang untuk menghapus kegelapan. Pada masa jahiliyah, manusia hidup dalam kegelapan, menyembah berhala, memperbudak sesama, membunuh anak perempuan, serta menindas kaum lemah. Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai cahaya petunjuk. Allah menegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 15. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yang artinya, sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang jelas. Para mufasir menjelaskan bahwa, cahaya, dalam ayat ini merujuk pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kitab adalah Al-Quran. Maka, sejak awal kelahiran beliau, cahaya itu sudah tampak dan menjadi pertanda akan hadirnya risalah yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Runtuhnya Istana Kisra Persia. Persia saat itu adalah kerajaan yang begitu besar, menguasai wilayah luas dari Irak hingga sebagian India. Istana Kisra dibangun megah dengan menara-menara tinggi menjulang, menjadi simbol kebanggaan bangsa Persia sekaligus tanda supremasi politik mereka atas bangsa-bangsa lain. Namun, di malam yang sama ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Makkah, Istana Kisra mengalami peristiwa yang mencengangkan. Menurut riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi, 14 menara Istana Kisra runtuh dengan sendirinya. Tidak ada gempa besar yang mengguncang Persia saat itu, tidak pula ada peperangan yang menghancurkan bangunan. Semua terjadi secara tiba-tiba, tanpa sebab lahiriah yang jelas. Para ahli nujum dan penasihat kerajaan segera dipanggil oleh Kisra. Mereka berusaha menafsirkan arti keruntuhan ini. Salah seorang pendeta Majusi berkata, "Ini adalah pertanda bahwa akan muncul kekuasaan besar yang akan mengguncang Persia. 14 menara yang runtuh melambangkan 14 raja setelahmu yang akan berkuasa sebelum keruntuhan Persia." Dan benar, sejarah mencatat bahwa setelah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Persia diperintah oleh 14 raja hingga akhirnya kerajaan itu benar-benar runtuh ketika tentara Islam menaklukkannya di masa Khalifah Umar bin Khattab. Tidak ada satupun ramalan yang lebih tepat selain ini, dan semua itu bermula dari malam kelahiran Nabi akhir zaman. Kisah ini makin kuat dengan riwayat yang menyebutkan bahwa setelah peristiwa itu, Kisra mengutus utusan ke Arab untuk mencari tahu tentang tanda-tanda yang baru saja terjadi. Ia mendengar kabar tentang kelahiran seorang bayi di Makkah. Walau tidak semua detail sampai ke telinganya, kegelisahan itu tidak pernah hilang. Beberapa dekade kemudian, surat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar sampai ke istana Kisra, menyeru kepadanya untuk masuk Islam. Namun, Kisra merobek surat itu dengan sombong. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Semoga Allah merobek-robek kerajaannya sebagaimana ia merobek suratku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan doa itu benar-benar terwujud. Kerajaan Persia hancur lebur, lenyap di telan sejarah, tidak pernah bangkit kembali. Padamnya api abadi Majusi. Di negeri Persia, selain megahnya istana Kisra, ada pula satu tradisi agama yang menjadi kebanggaan mereka, penyembahan api. Kaum Majusi menjadikan api sebagai simbol ketuhanan, cahaya, dan kekuatan. Mereka meyakini api suci yang dijaga di kuil mereka tidak boleh padam,
karena api itu adalah lambang hidup dan wujud Tuhan menurut keyakinan mereka. Api itu sudah menyala lebih dari 1000 tahun lamanya, dijaga siang dan malam oleh para pendeta Majusi. Setiap hari, para penyembah datang membawa persembahan, berlutut di hadapan api itu, dan memanjatkan doa. Api itu bukan hanya lambang keagamaan, melainkan juga lambang kejayaan bangsa Persia yang merasa dirinya kekal. Namun, pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Api abadi itu tiba-tiba padam. Tidak ada hujan deras, tidak ada badai besar, dan tidak ada alasan ilmiah yang jelas. Api yang selama berabad-abad menyala dengan terjaga ketat oleh para pendeta, padam begitu saja. Ketika api itu padam, para pendeta Majusi gemetar ketakutan. Mereka berusaha menyalakannya kembali, tetapi tidak berhasil. Mereka menganggap ini adalah tanda buruk bagi kerajaan mereka. Para ahli nujum Persia menafsirkan bahwa padamnya api suci itu adalah pertanda akan runtuhnya agama Majusi, dan akan muncul agama baru yang akan menghapus penyembahan api serta membawa cahaya kebenaran. Cahaya palsu akan digantikan oleh cahaya sejati, yaitu Islam. Menariknya, tanda ini benar-benar menjadi kenyataan beberapa dekade kemudian. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, tentara Islam menaklukkan Persia, kuil-kuil api Majusi dihancurkan, dan penyembahan api mulai hilang dari banyak wilayah. Padamnya api pada malam kelahiran Nabi SAW seolah menjadi prolog dari babak besar sejarah, akhir dari peradaban lama yang penuh kesirikan, dan awal dari peradaban baru yang berlandaskan tauhid. Keringnya Danau Sawah. Di Persia, selain istana megah Kisra dan api abadi Majusi, ada sebuah tempat yang menjadi kebanggaan masyarakat, yaitu Danau Sawah. Danau ini terletak di wilayah yang kini termasuk Iran, dan dikenal luas karena luas, indah, dan airnya yang tidak pernah surut. Airnya jernih, memantulkan cahaya matahari, dan menjadi sumber kehidupan bagi penduduk sekitar. Orang-orang Persia percaya bahwa Danau Sawah memiliki kekuatan mistis. Mereka menganggapnya sebagai lambang keberkahan, bahkan sebagian di antara mereka mengaitkannya dengan perlindungan para dewa. Maka tidak heran jika danau itu dihormati, dijadikan tempat perayaan, dan dianggap sebagai salah satu simbol keagungan negeri Persia. Namun, pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Menurut riwayat yang ditulis oleh sejarawan Muslim seperti Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi, air Danau Sawah tiba-tiba meluap, lalu surut hingga mengering. Dalam waktu singkat, danau yang selama berabad-abad menjadi kebanggaan Persia itu lenyap. Kejadian ini membuat heboh. Orang-orang berbondong-bondong mendatangi danau yang sudah lama mereka kenal. Sebagian menangis, sebagian lagi kebingungan. Para pendeta Majusi dan penasihat Kisra segera dipanggil untuk menjelaskan apa arti dari peristiwa tersebut. Salah seorang dari mereka berkata, "Ini adalah tanda bahwa kejayaan negeri kita akan hilang, sebagaimana lenyapnya danau ini. Akan muncul kekuasaan baru yang menggantikan kita." Mendengar penjelasan itu, Kisra semakin gelisah. Ia baru saja mendengar kabar runtuhnya menara istana, padamnya api abadi, dan kini danau keramat pun hilang. Seolah seluruh simbol kebesaran Persia runtuh satu demi satu. Danau Sawah yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang mengering begitu saja, tanpa sebab alami yang jelas. Hal ini adalah peringatan bahwa kehidupan yang sesungguhnya bukan bergantung pada air duniawi, melainkan pada cahaya petunjuk Allah. Beberapa dekade setelah peristiwa ini, Persia benar-benar hancur. Tentara Islam di bawah pimpinan Said bin Abi Waqqas menaklukkan Persia dalam perang Qadisiyah dan Nahawan. Negeri yang dulunya megah dan disimbolkan dengan Danau Sawah, akhirnya runtuh di hadapan pasukan kecil yang dipimpin oleh kaum muslimin. Sejarawan Islam menafsirkan bahwa keringnya Danau Sawah adalah isyarat awal runtuhnya kekuatan Persia. Alam semesta memberi tanda bahwa ada peradaban baru yang sedang lahir di Makkah, yang kelak akan mengguncang tatanan dunia.